Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pidato berjudul Menuntut Ilmu dan Keutamaannya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kansanur Habibah. Saya di sini mewakili lomba pidato dari TPQ Al-Barokah Dusun Komplit. Saya bersekolah di SD Negeri Candimulyo 2, tepatnya kelas 6 SD. Kepada para dewan juri yang saya hormati, kepada semua guru pembimbing yang saya hormati, dan tidak lupa kepada semua teman-teman yang saya cintai dan saya bangga. Sebelum acara dimulai, yang paling pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya ya. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam ini tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi SAW bersabda yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas setiap pribadi muslim, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendapatkan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu pula orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, jangan sampai merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan di mana saja harus tetap kita cari, sekalipun di negara Cina. Nabi SAW bersabda yang artinya, carilah ilmu walau di negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, ada yang mencari ilmu mencari buku-buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak usia masih usai sekolah, karena dengan kesempatan yang bagus maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas ya. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka biasa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat. Untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir di atas batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali untuk melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak akan ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima sesuatu ilmu, tetapi mulai mudah pula untuk melupakannya. Kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan. Bahkan keadaan suasana bagaimanapun, kita baik mengenai waktu maupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan, jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah yang mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk hamba yang diancam oleh Allah, maka langkah yang
langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah didapat. Demikian uraian singkat yang kami sampaikan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama. Kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Maafkan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya yang disengaja ataupun tidak. Apabila itu kesalahan, itu murni karena dari saya pribadi. Tapi apabila itu ada kebenarannya semata-mata, itu datang dari Allah SWT. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai sini, cukup sekian, terima kasih. Khairul kalam usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.